Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke, sobatku, pada hari ini sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini saya coba sharing tentang pembaharuan YouTube per tanggal 1 Juni 2021. Nah, sebelumnya kalau teman-teman bisa lihat tampilan saya sedikit berbeda ya. Ini udah backgroundnya udah saya pasang dan saya sudah menggunakan softbox. Ini lampu dari samping kanan. Di sini saya menggunakan apa ini namanya nih? Untuk ada pantulan cahaya sebelah sini. Cuma dari belakang masih ada bayangan ya, masih ada bayangan hitam karena saya belum belikan lampu sorot ya, lampu sorot berwarna biasanya seperti itu atau apalah, supaya lebih menarik. Jadi saya coba memberikan yang semaksimal mungkin tampilan dari video-video saya. Nah, di sini saya akan coba sharing sedikit buat teman sobatku sekalian tentang pembaharuan persyaratan layanan YouTube. Di sini ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Tapi teman-teman itu ada yang salah mengartikan. Tetapi mungkin teman-teman sudah ada yang lihat tutorialnya atau panduannya dari Bang Denjisi atau youtuber lainnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan menurut atau versi saya buat teman sobatku sekalian bisa merenungkan kira-kira ini ada yang salah nggak, karena ada dari beberapa teman-teman itu channel atau video-videonya itu ada yang terkena klaim hak cipta. Nah, ini yang berindikasi dari pembaharuan YouTube per tanggal 1 Juni 2021. Nah, ini di sini keterangannya ya teman-teman, perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Yang pertama, Anda menerima email ini karena kamu persyaratan YouTube untuk persyaratan kami memberikan transparansi kepada pengguna. Ya, di Amerika Serikat itu sudah pada bulan November 2020. Nah, di Indonesia sendiri yaitu di 1 Juni 2021. Apa aja? Yang pertama adalah, ini sudah saya bacakan ya teman-teman. Kalau mau lihat, mau baca lebih mendetail itu silahkan cek di email teman-teman. Kalau YouTuber, cek di email per tanggal 23 sampai 25 Mei. Itu ada emailnya kalau teman-teman baca. Tapi kalau teman-teman udah baca pasti udah baca nih. Nah, yang pertama adalah pembatasan pengenalan wajah. Nah, ini ada yang salah mengartikan ya. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seorang tanpa izin darinya, meskipun persyaratan ini muncul mencakup informasi pengenalan wajah. Persyaratan yang baru menyebutkan secara eksplisit. Nah, jadi buat teman sobat sekalian di sini penjelasannya bukan berarti kita membuat konten kreator ini membuat video-video YouTube itu bukan berarti kita nggak boleh menampilkan wajah orang lain ya, nggak boleh ngevlog, nggak boleh. Pertama awalnya tuh saya seperti itu, tapi ternyata sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Jadi yang menurut dari kategori pertama ini adalah teman-teman itu nggak boleh mengumpulkan informasi tentang wajah seseorang atau indikasi atau identitas seseorang. Jadi teman-teman nggak boleh yang seperti itu. Jadi teman-teman itu kalaupun teman-teman mau mengidentifikasi atau menjelaskan tentang seseorang, teman-teman harus minta izin dulu. Kalau semuanya teman-teman nih membuat konten tentang diri saya. Siapa sih Timon Adeso, mungkin seperti itu penjelasan. Teman-teman menampilkan wajah saya, mungkin teman-teman kena klaim hak cipta atau seperti apa, jenisnya seperti itu ya. Tapi kalau kita ngevlog ada wajah orang lain, kita hanya nggak identifikasi dia, itu nggak apa-apa, aman-aman aja. Jadi yang pertama seperti itu, penjelasan saya seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwasanya video teman-teman itu yang banyak menampilkan banyak orang itu kena klaim hak cipta karena nggak pembatasan pengenalan wajah seperti itu, enggak ya, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Jadi yang kedua ini teman-teman cukup mengagetkan karena apa? Buat YouTuber yang sudah dimonetisasi, sudah menampilkan iklan AdSense, tentunya mungkin kita sedikit dirugikan ya. Kenapa saya bilang dirugikan? Karena persaingan untuk menampilkan iklan Google AdSense itu bukan berarti yang dimonetisasi saja, tapi yang belum dimonetis juga, yang belum mendapatkan 1000 subscriber, belum mendapatkan 4000 jam tayang, mereka juga berhak atau bisa menampilkan iklan atau periklanan Google AdSense. Nah, tapi untuk penampilkan iklan ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan hanya YouTube itu sendiri, karena yang pemilik channel itu nggak dapat apa-apa teman-teman, karena belum dimonetisasi. Karena persyaratan monetisasi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk yang kedua ini, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba channel teman-teman itu tiba-tiba muncul iklannya. Ada 2 kategori muncul iklannya itu. Yang pertama itu karena layanan YouTube ini per 1 Juni 2021. Tapi saya lihat ini channel-channel yang belum dimonetisasi seperti punya saya itu belum muncul iklannya, tapi belum jalan kayaknya. Tetapi ada nih teman-teman, jangan kaget juga tiba-tiba muncul iklannya, ternyata iklan itu adalah
hasil dari teman-teman itu re-upload sebuah video. Jadi kalau teman-teman re-upload sebuah video, sang pemilik itu tidak terima atau dia ingin menayangkan iklan, jadi kalau muncul iklannya yang dapat penghasilan itu yang pemilik videonya. Jadi bukan teman-teman yang re-upload ya, seperti itu. Jadi saran saya buat teman-sobatku sekalian, pastikan teman-teman itu ngupload video asli atau milik sendiri. Jadi kalau tiba-tiba belum monetisasi ada iklannya, jangan kaget. Itu seperti itu peraturannya. Jadi teman-teman gak usah nuntut, oh bagianku mana, dapat uangnya dari mana. Nah karena sudah persyaratan layanan YouTube seperti itu. Ya mungkin supaya pihak YouTube itu dapat keuntungan tersendiri seperti itu. Oke, yang terakhir yang ketiga adalah pembayaran royalti dan pemotongan pajak. Untuk kreator yang berhak menerima pembayaran tersebut akan dilakukan sebagai royalti dan pajak Amerika Serikat, dan Google akan memotong pemungutan pajak apabila wajib menurut hukum. Jadi pemotongan pajak di sini untuk Indonesia sendiri saya lihat sih belum ada ya, karena saya sendiri pun melakukan pembayaran pajak itu secara langsung ke dinas perpajakan. Jadi buat teman-sobatku sekalian, kalau ini untuk konten-konten luar negeri ya, kayak Amerika Serikat, kalau kita tidak melaporkan tentang perpajakan, seperti di tutorial di video saya sebelumnya, silahkan teman-teman cek aja di tutorial saya tentang yang membahas tentang pajak, seperti gimana caranya melaporkan bahwasanya kita konten kreator dari Indonesia. Kalau teman-teman konten kreatornya tidak melaporkan seperti itu, dianggap mungkin dari Amerika Serikat seperti apa, itu potongannya besar sekali ya teman-teman, potongannya besar sekali. Jadi saran saya teman-teman laporkan bahwasanya teman-teman tuh konten kreator dari Indonesia, supaya pelaporan tentang perpajakan seperti itu. Nah kalau yang Indonesia sendiri belum ada. Kalau saya lihat di tutorial yang lainnya tuh belum ada, karena saya lihat di pendapatan akun AdSense juga potongan pajak untuk di Indonesia pun belum ada. Mungkin belum kerjasama atau seperti apa, saya nggak ngerti. Tetapi yang terjadi mungkin konten kreator Indonesia masih bayarnya pajaknya secara langsung, nggak dipotong secara langsung ke kantornya, nggak di sini ya. Kalau di sini lebih enak lagi ya, jadi kita nggak usah repot-repot, kita menyalahgunakan pendapatan dari penghasilan. Jadi konten kreator udah dipotong pajak dari Indonesia sendiri seperti itu. Kalau teman-teman punya penjelasan tentang pajak, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah yang terakhir teman-teman, saya akan bahas sedikit tentang pembatas pengenalan wajah yang teman-teman itu ada di beberapa videonya itu kena klaim hak cipta. Jadi klaim hak cipta di sini bukan berarti tentang wajah ya, bukan identifikasi wajah kalau kita nge-vlog atau tiba-tiba ada. Nah ini yang saya sayangkan buat teman-teman sobatku sekalian, sudah berulang kali saya sampaikan, teman-teman jangan menggunakan musik sembarangan. Jadi musik sembarangan. Jadi comot mungkin menggunakan aplikasi KineMaster, teman-teman menggunakan aplikasi Viva Video atau apa, itu kan di situ udah disiapkan tuh musik-musiknya. Jadi saran saya buat teman-sobatku sekalian, jangan gunakan musik-musik itu. Apalagi kalau teman-teman itu bisa terkena klaim hak cipta. Mungkin pertama pada saat kita upload itu nggak kena klaim hak cipta karena apa? Mungkin di situ itu belum teridentifikasi seperti itu. Tapi nanti kalau channelnya udah videonya udah rame, udah meledak, itu tiba-tiba kena klaim hak cipta. Nah, yang dirugikan siapa? Teman-teman sendiri. Jadi otomatis menghilangkan musik lah, menghilangkan suara, jadi seperti itu. Nah, saran saya buat teman sobatku sekalian, untuk musik silahkan teman-teman ambil secara langsung di dashboard YouTube Studio. Itu banyak sekali, ribuan, bahkan efek-efek banyak sekali. Tapi ya jadul sih, memang benar-benar jadul. Tapi coba teman-teman pilah mana yang lebih menarik seperti itu. Nah, kalau saya pribadi karena konten saya ada tutorial, jadi saya tanpa musik. Walaupun ada yang bilang bahwasanya kalau konten atau video itu tanpa musik, nggak ada musiknya, itu secara kayak mati seperti itu ya. Mungkin kita ngomong tuh kayak mati. Nah, kalau saya nggak. Yang penting saya ini berbagi, benar-benar ilmu saya bagian buat teman sobatku sekalian. Mungkin tapi kalau seumpamanya teman-teman dirasa sudah ngerti atau seperti apa, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman masih penting ngomongnya gini-gini doang, ya nggak apa-apa, tutup aja, skip aja. Karena saya berbagi sesuai pengalaman saya, apa yang saya tahu saya bagikan buat teman sobatku sekalian. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini tentang 3 pembaharuan terbaru tentang YouTube ya, mulai dari pengenalan wajah, habis itu mulai dari perpajakan seperti itu. Jadi saran saya buat teman sobatku sekalian, silahkan ikuti yang ada di aturan YouTube. Jadi teman-teman jangan coba-coba. Oke sobatku, mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.